Halo, ada suara gak, Pak? Ya, terdengar Pak, terdengar. Oke, oke, oke. Pak Alvin, ada lagi yang mau gabung atau cuma Pak Alvin aja nih? Saya aja Pak, tim saya ada di belakang, nggak apa-apa. Kita mulai aja, Pak ya. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita mau ini yang kesekian kali ya. Udah berapa kali? Udah banyak juga sebenarnya edisi Kopdar Akbar. Edisi Sekolah Kiri Kanan. Kali ini kita mau ngobrolin mengenai aditif BBM. Nah, di sini ada Pak Alvin dari PTT. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang pakai aditifnya PTT ya, terutama yang diesel kayaknya hampir semua member IC pakai aditifnya PTT. Ya, Jadi seiring sama kenaikan harga BBM nih Pak, pastikan ya boleh. kalau mau pakai Dex udah lumayan, Pertamax sudah lumayan kan. Jadi paling nggak opsinya kan pakai mungkin yang di bawahnya. Tapi kan kita tahu sendiri kalau BBM di bawahnya kan kualitasnya minim aditif ya Pak. Betul. Gitu. Nah, menurut Pak Alfit sendiri aditif itu perlu nggak sih Pak? Aditif untuk kondisi BBM yang kita punya ya Pak di Indonesia itu boleh saya katakan itu emang perlu sih Pak. Boleh saya coba jelasin mungkin ya Pak, kenapa kok perlu aditif nih buat BBM kita ya. Nah jadi kalau di Indonesia itu kan kita punya untuk Innova atau untuk mobil-mobil yang bisa bensin diesel ya, kan kita tuh ada bensin dan diesel. Kalau untuk BBM bensin itu sebenarnya nggak terlalu menjadi permasalahan karena RON-nya mereka sudah memenuhi standar minimum. Contohnya kayak Pertalite aja tuh dia punya kadar sulfur hanya 500 ppm. Kalau turbo itu udah 50 ppm. Jadi dia udah hampir memenuhi standar Euro 4 sebenarnya. Nah, yang sangat disayangkan adalah BBM untuk diesel seperti solar, Dexlite, Dex ya. Jadi kalau misalnya boleh saya kasih share informasi, sulfur untuk kadar biosolar itu tuh maksimum peraturan di negeri kita itu masih emisi Euro 2. Artinya dia boleh sampai dengan sulfur kapasitas 2.500 ppm part per million. Sedangkan kalau misalnya untuk Dexlite itu kapasitas sulfur maksimumnya 1.200 ppm. Dan untuk Dex yang paling mahalnya aja sulfur maksimumnya masih 300 ppm. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara yang sudah menerapkan sistem emisi Euro 5 ke atas, sulfur yang diperbolehkan tuh hanya 50 ppm. Jadi sangat jauh sekali nih ke standar untuk mesin diesel di Indonesia ya. Nah, hubungannya apa sih sama aditif? Apa kita perlu aditif atau enggak? Nah, jadi saya harus bahas sedikit mundur. Ini mohon maaf, saya sih sebenarnya nggak terlalu expert ya di bagian BBM. Saya lebih banyak tahunya di bagian pelumas. Cuman karena bersinggungan, jadi harus mengetahui sedikit banyak. Ya, jadi kalau misalnya boleh dikatakan sulfur, ya aditif. Sulfur itu kenapa sih diatur? Jadi kalau misalnya sulfur ini tinggi, itu menyebabkan angka setan CN-nya tuh rendah. Nah, kalau misalnya udah CN-nya rendah, itu residu di dalam mesin tuh akan tinggi. Residu tuh kotoran ya, kekotoran yang gagal terbakar oleh mesin diesel. Diesel untuk contohnya Innova ini kan dia menggunakan sistem injeksi common rail. Jadi dia neken 1:15,6 tuh untuk mendapatkan torsi mesin. Nah, kalau misalnya residunya dia tinggi, akhirnya sistem pembakaran dan nozzle injektornya itu akan terganggu karena si residu ini, kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin. Nah, kemudian hasil pembakarannya tidak sempurna. Nah, kalau pembakaran tidak sempurna, akhirnya kompresinya nggak maksimal. Yang harusnya dikejar 15,6, mungkin bisa di bawah itu. Nah, dengan kadar sulfur yang tinggi ini tuh akhirnya kita bisa ada beberapa efek. Yang contohnya tenaganya jadi hilang. Udah gitu mesinnya jadi, kadang kan kalau diesel tuh suka ada mesin putih dulu tuh. Kalau dinyalain pas keluar dari knalpotnya emisinya buruk.
atau enggak misalnya kesulitan starter. Nah, yang terakhir bahkan bisa membuat si BBM-nya ini jadi boros. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara, oh ya udah deh pakai dengan angka acetan rendah dengan sulfur tinggi aja. Nah, itu tuh angka BBM-nya tuh bisa jadi boros nih, Pak. Untuk aditif sendiri sebenarnya apakah kalau kita ngomong diesel ya, apakah itu hanya untuk apa istilahnya, meminimalisir dampak dari kadar sulfur yang tinggi, ataukah memang ada fungsi lain, Pak? Nah, berkaitan dengan sulfur yang tadi kan dia meninggalkan residu tuh Pak. Nah, aditif yang kita biasa jual ini diesel fuel conditioner ini tuh menghilangkan si residunya itu Pak. Jadi yang awalnya residunya. Jadi memang kalau PTT kalau PTT sendiri berarti lebih fokusnya ke cleaner agent Pak ya, cleanser agent. Betul. Cleanser agent ya. Kebersihan, kita lebih mengarah ke kebersihannya Pak. Oke, nah misalkan gini Pak, kalau misalkan saya mau, ini ada yang nanya juga, kalau misalkan mau di mix itu bisa nggak ya? Kalau diesel kan kita tahu sendiri, sekarang lagi banyak orang pakai 2 EHN Pak ya. Oh iya. Nah misalkan kita mau mix PTT sama 2 EHN itu bisa nggak Pak? Kami tidak menganjurkan sih Pak, karena pada saat kita buat di setiap produk yang kita buat dari PTT, itu tuh kan pasti ada caranya, mereka research and development-nya seperti apa gitu ya Pak. Nah, pada saat dicampurkan dengan kimia lain, itu kan kita belum pernah coba dan tes efeknya tuh apa sih nanti pada saat dia dicampurin dengan produk lain, misalnya produk X atau produk Z gitu. Oke, nah ada yang juga nih Pak, dari Ali. Untuk pengguna Dexlite atau Dex, apakah tetap butuh aditif Pak? Itu tetap perlu Pak. Jadi yang tadi saya jelaskan di awal, Dexlite ini kan peraturannya sulfur masih di atas 1200 ppm ya. Sedangkan kalau untuk Dex sendiri itu masih di atas 300 ppm. Nah, fungsinya aditif diesel fuel conditioner ini ya untuk menghilangkan residu, bukan menurunkan kadar sulfur ya Pak. Menghilangkan residu yang terjadi di dalam pembakaran mesin. Mungkin, tapi penggunaannya tidak perlu sesering apabila menggunakan biosolar. Misalnya kalau biosolar ini dia pakainya harus setiap kali pengisian 1 misalnya. Kalau misalnya pakainya Dex atau Dexlite mungkin 2 atau 3 kali pengisian penuh baru dipakaikan 1 kali, seperti itu. Nah, kalau untuk jangka panjang sendiri ada efeknya nggak Pak kalau kita sering pakai aditif cleanser gini Pak? Misalkan kan ada beberapa tuh yang adiktif tuh sifatnya dia solvent keras ya Pak, jadi bisa merusak seal. Nah kalau PTT sendiri gimana Pak? Nggak ada sih Pak, kita aman. Bahkan kalau misalnya saya boleh mereferensikan ke Thailand, BBM mereka masih B20. Nah, untuk dari peraturan pemerintahnya sendiri itu sudah dicampurkan diesel fuel conditioner Pak. Jadi pada saat kita beli solar kalau di Thailand, itu dalamnya udah ada kandungan DFC. Kalau Pertamina kan juga ada ya Pak ya, namanya apa, Pertatek kalau Pertamina Teknologi ya. Biasanya di Dex sama di Dexlite ya. Oh, saya kalau Pertamina maaf kurang tahu Pak untuk conditioner. Iya. Kalau Pertamina itu kan ada juga tuh, dia namanya nyebutnya sih Pertatex Pertamina Teknologi. Nah maksudnya apakah itu nanti akan jadi kontra efektif antara kalau misalnya kita kasih aditif lagi, atau malah bisa saling melengkapi Pak? Ini saya harus cek dulu Pak. Saya sih nggak tahu kalau Pertamina ada dalamnya ada seperti fuel conditionernya ini. Tapi so far sampai saat ini kan kita udah pakai DFC ini tuh hampir 2 tahun ya Pak. Belum ada masalah sih sampai saat ini. Oke. Nah, nyambung ke masalah oli juga Pak. Kan kita tahu BBM terutama diesel ya, itu pasti akan sangat berpengaruh ke oli, karena kan si residunya dari diesel sendiri bisa bikin oli itu jadi lebih cepat rusak. Nah, kalau dengan penggunaan aditif ini gimana Pak? Akan membantu si oli itu jadi lebih awet Pak?
Pertama yang harus kita lihat dulu olinya udah sesuai belum nih standarnya. Nah jadi kalau misalnya kita udah ngomong Innova di atas tahun 2012 dia udah pakai SCR kan ya, Selective Catalytic Reducer sama diesel particulate filter ya. Nah jadi dia tuh emang udah mengejar penggunaan mesin emisi Euro 4 tuh. Nah jadi dia harus punya oli yang memiliki standar sampai penggunaan mesin-mesin after treatment device ini Pak. Kalau misalnya di PTT kita makannya ada dua nih, kalau misalnya dilihat ada dynamic super common rail, ada dynamic common rail sintetik. Bedanya apa? Nah yaitu kalau super common rail ini adalah teknologi oli dengan kadar low SAPS Pak, low sulfated ash phosphoris sulfur. Nah jadi dia aman tuh untuk SCR dan DPF-nya. Nah, kalau misalnya common rail sintetik bisa digunakan kan bisa. Cuma kalau misalnya nggak sesuai, ada kemungkinan DPF-nya ini jadi nggak awet, Pak. Jadi cepat tersumbat, Pak ya. Cepat tersumbat betul. Pak, ini ada pertanyaan dari Kristanto. Apakah setiap kali isi full tank harus menambah PTT aditif? Nah, yang tadi, jadi kalau misalnya pakainya biosolar, kami sarankan ya setiap isi full tank, Pak. Tapi kalau misalnya pakainya Dex atau Dexlite, bisa 2 kali pengisian full tank baru pakai DFC. Oke. Ini lagi dari Rizky. Om, Innova diesel manual kalau mau remap, apakah kopling harus diganti biar nggak slip? Ya tergantung Om, kalau remapnya stage berapa, kalau udah terlalu tinggi mungkin harus ganti kopling. Kadang-kadang nanyanya suka ini Pak. Nah ini jadi juga. Kalau Ron atau dari City, kalau Ron atau Setan Improvement bagus nggak ya? Mungkin yang tadi Pak ya, yang dengan 2 EHN atau mungkin aditif merek lain yang fungsinya buat naikin Setan atau Ron Pak ya? Tapi kalau misalnya saya boleh tambahin sih ya, jadi seperti ini ya, kalau kayak solar nih misalnya kita pakai Perta biosolar, kemudian saya selanjutnya pakai Dex. Padahal di dalamnya masih ada biosolarnya gitu. Itu boleh gak sih? Ya kalau misalnya secara prakteknya ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau misalnya dari segi keteraturan atau kesesuaian ya tidak disarankan gitu loh Pak. PTT sendiri untuk aditif BBM ada apanya Pak? Kita saat ini kan ada diesel fuel conditioner. Yang kedua tuh nanti kita baru akan launching mungkin di sekitar bulan November Pak. Itu sebenarnya lebih ke arah pengaturan untuk penurunan emisi sih. Jadi sekarang tuh kan lagi maraknya ya mau pindah ke Euro 4 nih. Udah gitu loh emission control. Itu untuk diesel atau untuk bensin? Itu khusus untuk diesel Pak. Yang produk barunya kita ini, tapi dia bukan penambah siten. Jadi dia hanya untuk membersihkan bagian-bagian supaya low emission. Cuman masih belum launching Pak, nanti kalau udah launching akan kita informasikan. Siap. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Edi Ome. Oli PTT extra long drain itu kelebihannya apa ya? Apa cocok untuk mesin Innova 2KD? Nah, yang long drain ini tipe apa Pak ya? Kita sempat masukkan Pak Dynamic Extra Long Drain, jadi dia tuh standarnya API CJ4, udah gitu dia udah medium subs, jadi dia tuh sebenarnya diperuntukkan untuk mesin-mesin truk dengan kategori Euro 4 ke atas, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Nah jadi dia kenapa kita saat ini sih produknya bukannya discontinue, tapi kita lebih mengarah ke konsumen-konsumen yang diperuntukkan untuk kebutuhan truk Pak. Contohnya seperti MAN, Quester, United Diesel, seperti itu. Tapi sekarang masih ada Pak, itu bisa buat passenger car juga kayak Innova gitu Pak? Bisa Pak, cuman karena ya ini kan standarnya ini kan API CJ ya Pak, CJ4. Jadi dia untuk mobil-mobil penumpang tuh kurang cocok Pak, karena dia akan lebih boros. Kalau untuk common rail sintetik kita kan kita mengacu standarnya ACEA ya, ACEA A5B5, A3B4, dia ada efisiensi fuel, udah gitu dia ada acceleration response, boleh aja kalau dipakai juga. Oke. Ini ada lagi dari Kristanto.
Ya, balik lagi ke aditif, Pak. Kalau kita misalkan pakai Dexlite, itu ada patokan nggak, Pak? Aditif yang ditambahkan berapa banyak, Pak? Jadi misalkan 1 liter Dexlite, berapa mili aditif yang PTT-nya, Pak? Jadi kita rekomendasinya sih selalu per can Pak, karena kan kalau misalnya kita buka tuang-tuang pakai gelas ukur agak kurang efisien ya, kurang praktis juga. Jadi kita per 1 can biasanya kita rekomendasiin 40 sampai 70 Pak. Kalau misalkan udah dibuka, kalau misalkan udah dibuka gitu, Pak, Kalau misalnya ada penggunaan dibuka gitu yang kita khawatirkan tuh ada kontaminasi dari udara sama air Pak. ya. Bisa-bisa aja sih kalau misalnya penyimpanannya sangat baik ya, tutupnya rapat. Soalnya kan kita bentuk botolnya tuh can ya, yang dibuka itu nggak ada draftnya. Bagusnya sih dihabisin. Oke. Jadi Om Kris, apa namanya? Kalau misalnya tadi pakai Dex bisa aja diisi setengah. Yang penting sisanya disimpan yang bagus ya, Pak. Jangan sampai tertutup, jangan sampai tercampur air sama di tempat yang lembab ya, Pak. Jadi nggak terkontaminasi gitu, Pak ya. Dan kalau bisa sih secepatnya dihabisin. Betul. Gitu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Mark. Biasanya pakai Dynamic Common Rail 5W40. Karena makin naik harganya, kemarin ganti 5W40 performa sintetik. Lebih enak yang lebih enak yang dinamik sih ya, Pak. Kalau boleh saya jawab seperti ini Pak. Jadi dua-duanya produk kita yang 5W40 itu emang standarnya ACA 3B4. Nah jadi kenapa dua-duanya bisa bensin diesel juga? Bedanya kalau misalnya yang performa itu penggunaannya karena dikhususkan mobil bensin, jadi TBN-nya dia tuh rendah Pak. TBN-nya dia tuh hanya berkisar 6 sampai 7. Nah, jadi kita sarankan kalau misalnya pakai performa itu mungkin maksimum 6-7 ribu itu harus ganti. Nah, tapi kalau misalnya pakainya dynamic itu kan kita khususkan untuk mesin diesel 5W40. Nah, itu kalau misalnya minimumnya 10.000 itu kita berani. Bahkan kalau misalnya diterusin deh sampai 12.000, itu kita masih oke kok. Kalau untuk bensin sendiri, PTT nggak ada masukin aditif, Pak? Aditif bensin belum ada, Pak. Karena yang kalau misalnya balik ke penjelasan tadi, yang masalah sulfur konten ya. Jadi untuk bensin sendiri ini tuh sulfurnya sudah cukup rendah, Pak. Jadi kategorinya sudah tidak terlalu berbahaya. RON-nya dia kan tinggi-tinggi ya, di atas 90, bahkan sekarang Pertalite aja sudah non-timbal. Iya. Cuma kan dia minim aditif, Pak ya. Apa namanya? Mungkin RON-nya tinggi tapi cleansing kebalikan sama diesel kali ya. Kalau di bensin aditif untuk cleansing agent-nya tuh minim banget. Kalau di diesel minim semua, kalau di bensin minim cleanser agent-nya ya. Dia lebih banyak ke setan improver ya. Setan improver, betul. Kalau di diesel kan kalau di diesel kan malah nggak jarang setan improver sama minim cleanser agent-nya. Iya, betul. Nah, misalkan Ya, ini betul. Pak, kalau misalkan kita pakai diesel, kan karena penggunaan biodieselnya itu kan kalau misalnya disimpan lama dia akan ada kayak endapan kotoran. Nah dengan PTT ini kalau misalkan kita mau, let's say kita mau pergi misalkan, nah kalau misalkan kita tambahin PTT ini apakah bisa menambah umur si solar itu, Pak? Jadi supaya nggak dia kan suka kadang ada kayak membentuk endapan gel gitu. Iya, pembentukan gel karena bakteri ya, Pak ya. Iya betul. Nah dengan PTT ini bisa mencegah itu nggak, Pak? Ini kita berbicara ditinggalkannya berapa lama ya, Pak? Misalkan sebulan gitu. Oh, jadi pembentukan pengendapan gel ini emang kalau yang dalam kondisi ekstrim sih 1-2 bulan bisa terbentuk, Pak. Tapi kalau normalnya sih mungkin di atas 4 bulan baru terlihat endapan seriusnya ya. Nah, pada saat DFC ini ditambahkan itu tidak langsung mencegah terjadi pengendapan, Pak. Tapi pada saat DFC ini ditambahkan dan mesin itu nanti dihidupkan, baru endapan ini kan itu yang akan jadi residu tuh. Nah, residu itu yang akan dibersihkan dengan pembakaran, Pak.
Karena DFC ini nggak akan bekerja apabila tidak terjadi pembakaran. Oke. Karena kan kayak misalkan sekarang udah mulai orang banyak WFH ya. Kayak saya sendiri udah jarang, kalau nggak terlalu penting sih juga jarang banget keluar ya. Jadi mobil juga jarang jalan. Kadang isi solar aja bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu kan. Ganti-gantian dengan mobil yang lain gitu untuk dipakai. Jadi khawatir kan di tangki itu kan ada endapan kotoran itu gitu. Nah, makanya apakah dengan penggunaan aditif ini bisa mencegah si endapan itu supaya enggak terbentuk dan tangki jadi lebih bersih gitu, Pak? Ya itu yang tadi, jadi kalau DFC ini tuh kita aktifnya tuh pada saat terjadi mesin dinyalakan dan terjadi pembakaran, Pak. Oke. Nah, kalau kalau di diesel kita kan ada suka rutin itu namanya purging. Purging untuk ya. untuk purging diesel untuk membersihkan endapan itu. Nah, kalau dengan apakah fungsi PTT ini bisa menggantikan si purging itu? Misalkan saya biasanya purging itu 6 bulan sekali, karena saya selalu pakai biosolar. Jadi saya purging itu biasanya setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu kan. Atau misalkan tiap 2 kali ganti oli saya purging gitu kan. Nah, apakah dengan penggunaan PTT ini saya bisa istilahnya siklus purging saya bisa saya panjangin gitu, misalkan harusnya setahun sekali, misalkan bisa 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu, Pak? Purging diesel ini tuh untuk membersihkan bagian-bagian mesin ya, Pak ya? Ya lebih ke fuel line sih, dari mulai filter sampai ruang bakar. Nah, fungsinya kan karena kan dia obat purging itu kan sirkulasinya kan dari begitu masuk ke saluran common rail, injektor, ruang bakar, nanti kan dia akan berputar lagi tuh di situ. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak ada, emang kita nggak ada juga Pak diesel purging treatment, tapi kita lebih mengarahkannya jadi penggunaan rutin diesel fuel conditioner ini Pak. Jadi apabila DFC-nya ini dilakukan rutin, kelihatannya purging dieselnya bisa lebih tidak diperlukan juga bisa sih Pak, karena dengan DFC ini bisa jadi bersih Pak itu ruang bakar dan bagian-bagian fuel filter ya. Karena kan biasanya kan kalau di Thailand kan dieselnya tuh banyak Pak ya. Betul. Makanya dia produk-produk oli, aditif banyak untuk diesel itu ada pengaruhnya juga nggak Pak? Dari Thailand ya rata-rata. Karena populasi diesel di sana banyak. Iya. Karena banyak juga sih di IC itu kiblat modifikasi dieselnya di Thailand. Di sana kan modifikasi dieselnya kan gila-gilaan ya. Makanya begitu masuk PTT begitu masuk PTT lebih lebih hype-nya lebih banyak sih, terutama yang pakai diesel ya. Pakai diesel ya. Sekarang diesel berkembangnya cepat sekali ya Pak ya. Iya, cuma sayangnya next generasi Innova udah nggak ada diesel ya Pak. Pindah ke hybrid itu ya Pak ya. Iya, ganti ke hybrid. Jadi dieselnya difokusin untuk Fortuner aja. Oh, oke. Iya, karena kan juga mesin dieselnya Innova kan 2 kali kan ekspor dari Thailand. Masih di dalam sana ya. Jadi Thailand. Iya, betul. Pak Alvin, mungkin terakhir nih Pak, ada penutup buat teman-teman yang pakai Innova gitu kan. Baiknya untuk BBM itu seperti apa? Apakah memang perlu ditambahkan aditif atau memang disesuaikan dengan kondisi kendaraannya, dan penggunaan oli yang pas untuk Innova tuh yang seperti apa sih Pak? Oke, jadi kalau misalnya saya boleh simpulkan keseluruhannya, kalau untuk aditif, untuk solar, seperti yang tadi diinfokan, emang kita masih, unfortunately, masih Euro 2 ya standarnya. Jadi lebih baik penggunaan aditif ini secara rutin digunakan. Jadi kalau misalnya kita pakai 1 kali pengisian 40-70 liter, nggak masalah, atau misalnya 2 kali pengisian penuh, setidaknya 1 bulan 1-2 kali lah. Dan itu tidak akan ada efek berkepanjangan yang merusak mesin. Bahkan itu sebenarnya lebih ke arah pemeliharaan mesin yang lebih baik penggunaan diesel fuel conditioner ini.
Nah, kalau untuk pencampuran aditif, saya sarankan jangan dicampurkan dengan aditif lain. Kalau misalnya mau menggunakan DFC, ya gunakan DFC. Kalau misalnya mau menggunakan produk yang tadi disebutkan yang H2EN ya, lebih baik pure saja. Ya. Jangan dicampurkan karena kita nggak tahu pabrikan ini mendesain produknya itu seperti apa. Jadi kalau mau pilih DFC ya DFC, kalau mau pilih produk lain seperti itu. Nah, kalau untuk oli, kami sarankan kalau untuk mesin Innova 2KD itu menggunakan common rail sintetik antara 5W30 atau 5W40 atau dynamic common rail 10W30. Tapi kalau untuk mesin 2GD, kami menyarankan menggunakan dynamic super common rail 5W30 atau 5W40 karena sudah menggunakan after treatment device. Dan kalau untuk penggunaan solar, saya sih harus mengikuti peraturan pemerintah ya. Sekarang lebih banyak dianjurkan ke Dexlight atau Dex karena biosolar ini kan BBM yang disubsidi. Kalau misalnya emang masih diperbolehkan mobilnya mengisi biosolar, ya diisi biosolar nggak apa-apa. Tapi kalau bisa menggunakan Dex atau Dexlight akan lebih baik karena tadi yang saya ceritakan, apabila sulfur tinggi itu bukan berarti BBM-nya jadi normal, BBM-nya itu bisa jadi boros juga. Oke. Oh ya, penutup Alvin, terakhir, bahkan saya sering beli DFC sama step agak lumayan banyak nih Pak. Jadi buat nyimpen. Nah itu ada luasnya nggak sih Pak? Oh nggak ada Pak, selama belum dibuka nggak jadi mas. Ada luasnya nggak sih Pak? Nggak ada Pak, selama belum dibuka ya Pak. Disimpan ada aman? Nah, disimpan lama masih aman ya? Aman Pak, aman. Saya masih punya 1 dus soalnya Pak. Oh, terima kasih nih Pak menggunakan DFC. Berarti selama belum dibuka itu nggak aman, Pak. Oh ya, Pak Alvin terakhir, Pak Alvin, sorry, terima kasih selama ini supportnya buat teman-teman di chapter karena PTT sering banget support chapter IC. Terima kasih. Saling support juga ya Pak ya. Innova Community juga banyak sekali support ke PTT. Terima kasih. Pak Alvin, terima kasih atas waktunya. Next kita sambung lagi dengan topik yang berbeda buat teman-teman semua. Thank you juga udah join. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di IG ya. Alvin, terima kasih. Selamat sore. Sampai bertemu Pak. Salam untuk semua member Innova Community ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Alvin. Selamat sore. Sore. The Moving Innovation.